Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli amma ba'du. Tiada uraian kata yang lebih pantas, tiada sanjungan puji yang lebih layak dan pas, dan tiada uraian kata yang lebih ringkas dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan rahmatnya yang tidak terbatas, yang tidak akan pernah mampu kita bahas dan tidak akan pernah habis kita kupas, selain ucapan dan juga pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras keharibaan manusia junjungan, seorang insan pilihan dan dambaan semua penduduk langit dan bumi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruntai rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, rekan pendidik dan tenaga kependidikan, dan secara khusus anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Bakti Asih yang sangat Ibu sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, pada hari ke-7 ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan ampunan, sebuah bulan yang membawa cahaya kemenangan, dan sebuah bulan yang amat dinantikan. Namun sebelum Ibu memaparkan lebih dalam mengenai bulan suci Ramadan, izinkan Ibu untuk mengisahkan tentang melaksanakan kewajiban kepada kalian semua. Alkisah, pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 orang prajurit. Kemudian raja tersebut memberikan perintah agar para prajuritnya memetik buah di kebun kerajaan. Kemudian para prajurit itu bersiap untuk memetik buah tersebut dan bergegas ke kebun kerajaan dengan membawa karung yang nantinya akan diisi buah yang sudah mereka petik. Kemudian sesaat setelah mereka sampai di kebun kerajaan, mereka pun termenung karena melihat pohon buah yang amat tinggi dan terkesan sulit sekali untuk dijangkau. Kemudian prajurit satu berkata, "Tidak mungkin Tuan Raja memeriksa karung ini. Tuan Raja sangatlah sibuk." Lantas prajurit kedua pun berkata, "Ngapain capek-capek ngambil buah di pohon yang tinggi kayak gitu? Di sini sudah banyak buah yang berserakan. Ambil saja yang ini, lebih gampang, ya meskipun sedikit kotor." Kemudian prajurit yang ketiga pun berkata, "Aku harus memetik buah yang terbaik dan terenak. Ya walaupun aku harus memanjat pohon yang tinggi itu." Setelah mereka semua selesai dan mereka pun pulang kembali ke istana, raja pun berkata, "Terima kasih wahai para prajuritku yang sudah menaati semua perintahku. Sebagai hadiah, silakan kalian makan buah yang sudah kalian petik tadi, sekarang juga." Para prajurit pun tercengang dengan perintah raja. Prajurit satu merasa kebingungan karena tidak ada satupun buah yang ia petik. Prajurit kedua merasa jijik karena buah yang ia petik
adalah hasil dari pungutan buah-buah yang sudah berserakan di tanah dan juga sudah kotor. Namun prajurit 3, dia merasa senang karena buah yang dia petik adalah buah-buah terbaik dan terenak yang sudah ranum di pohonnya. Dia merasa bahagia karena hasil kerja kerasnya bisa ia rasakan. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan banggakan, dari kisah yang sudah ibu sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 tipe manusia dalam melaksanakan kewajiban. Yang pertama, manusia yang hanya menjadikan kewajiban itu sebagai sebuah formalitas, seperti prajurit 1 tadi. Yang kedua, manusia yang hanya menjadikan kewajiban atau melaksanakan kewajiban secara apa adanya, seperti prajurit 2. Dan yang ketiga adalah manusia yang melaksanakan kewajiban dengan upaya terbaik yang bisa dia lakukan, yaitu semaksimal mungkin, seperti prajurit 3. Nah, di dalam kehidupan ini, kita harus seperti prajurit 3. Ketika kita memiliki kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan, maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Karena kita harus percaya bahwa upaya terbaik akan mendapatkan hasil terbaik juga. Begitupun sebaliknya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa semua anak cucu Adam amal-amalnya adalah miliknya kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban seluruh umat muslim. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pilihan sikap kita untuk mengisi bulan suci Ramadan itu bergantung pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Apakah kita hanya akan menjadikan Ramadan sebagai sebuah formalitas? Apakah kita akan melaksanakan Ramadan secara apa adanya saja? Atau apakah kita akan melaksanakan Ramadan dengan upaya terbaik yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin? Light up your Ramadan. Achieve your predicate taqwa. Be maximizer. It's time to be the winner. Nyalakan, hidupkan Ramadanmu. Raih predikat takwa. Jadilah maksimal, bukan minimal. Saatnya untuk menjadi pemenang. Nyalakan, hidupkan Ramadanmu. Ketika orang lain tiduran, kita tadarusan. Ketika orang lain having fun, kita ikut pengajian. Ketika orang lain belanja, kita banyak bersedekah. Ketika orang lain malam mingguan, kita banyak iktikaf. Sekarang tentukan targetmu dalam Ramadan saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh kalian semua? Misalnya, puasa pol
Jangan kasih kendor. Rawih, no bolong-bolong. Tadarusan jalan terus. 30 juz minimal 1 kali. Dan lakukanlah pengajian di setiap kita libur. Dan juga berbagai kegiatan positif lainnya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, mari kita berikan yang terbaik di Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan amalan. Nah, semoga Ramadan tahun ini itu jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ibu yakin kalian semua bisa melakukan yang terbaik pada Ramadan kali ini. Sehingga kalian bisa menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang ibu sayangi, sudah tidak terasa lagi waktu yang bergulir membuat ibu harus menutup kesempatan pada hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu datangnya dari diri ibu pribadi. Sebelum ibu tutup, ibu punya sebuah pantun. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.